Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, berdoa telah selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan melakukan presensi pada kalian dengan memanggil nama kalian satu persatu. Kemudian kalian bisa menjawab dengan kalimat hadir dan sambil tunjuk tangan ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini hadir semua ya, lengkap di kelas ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Oh ya, Rehan, silahkan dijelaskan ya, maju ke depan. Ya, pinter. Untuk Rehan nanti akan Ibu berikan nilai tambahan karena sudah berani maju ke depan dan menjelaskan tentang materi pertemuan kemarin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 yaitu hidup rukun dengan subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu memperkirakan yang termasuk ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Yang ketiga, yaitu siswa mampu mengemukakan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggunakan sikap hidup rukun. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menuliskan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu tentang pengertian kalimat ungkapan, penolakan, perintah, dan ajakan itu seperti apa? Oh, baik. Jika belum ada yang tahu atau belum pernah mendengar, Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian tentang macam-macam kalimat. Yaitu, apa sih kalimat ungkapan itu? Kalimat ungkapan adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih, namun biasanya di mana maksud dari kalimat ini adalah untuk menyatakan kondisi dengan menggunakan frasa idiomatik atau bentuk penggabungan kata yang menghasilkan suatu makna baru dari makna sesungguhnya. Nah, contoh kalimat ungkapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya kita melakukan suatu rapat dalam suatu organisasi. Nah, di situ kita berhak mengemukakan pendapat atau mengungkapkan pendapat kepada orang lain. Nah, misalnya saya setuju dengan pendapat si A karena menurut saya pendapat si A sudah memenuhi kategori dalam materi kita pada pagi hari ini. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh kalimat ungkapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya semua itu sering kita jumpai dalam kehidupan kita, namun terkadang kita tidak menyadari hal-hal tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan itu? Itu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang. Nah, misalnya Rio sama Randy bisa maju ke depan ya. Coba kalian praktikkan. Misalnya, Rio ingin mengajak Randy bermain sepak bola di lapangan. Bagaimana kalimat yang Rio ucapkan kepada Randy?
Iya, pinter seperti itu. Jadi kalimat ajakan itu misalnya Randy, ayo kita bermain ke lapangan jam 3 sore nanti. Nah, selanjutnya Randy mengiyakan atau menolak ajakan Rio tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Yang ketiga yaitu kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah yaitu kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Misal, kita ambil contoh di lingkungan kelas kita ini saja ya. Nah, ibu ingin minta tolong kepada Bunga. Tolong ambilkan pulpen di meja sebelah. Nah, misal, kita ambil contoh di lingkungan kelas kita ini saja ya. Nah, ibu ingin minta tolong kepada Bunga. Tolong ambilkan pulpen di meja sebelah. Nah, kalimat tersebut termasuk kalimat perintah. Karena apa? Karena ibu menyuruh Bunga untuk mengambilkan sesuatu untuk ibu. Jadi kalimat perintah itu sesuatu hal yang disampaikan orang lain kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir yaitu kalimat penolakan. Nah, apa sih kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan itu berisi tentang suatu penolakan terhadap pendapat, permintaan, atau ajakan. Jadi, kesimpulannya kalimat penolakan itu merupakan tindakan dari penolakan dari kalimat-kalimat yang sebelumnya. Misal, contoh seperti ini. Randy, apakah kamu mau atau bisa menolong ibu untuk datang ke acara rapat nanti sore? Nah, kemudian Randy ingin menolaknya dan dia menjawab, mohon maaf Bu, saya tidak bisa karena saya ada acara di jam yang sama. Nah, contoh kalimat penolakan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan tayangan video yaitu tentang contoh kalimat ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Nanti kalian bisa menyimak video setelah yang satu ini ya anak-anak. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia? Iya, kita mau belajar tentang kalimat ungkapan, ajakan, perintah, dan juga penolakan ya. Kita belajar satu-satu. Oke, kita lihat ya. Ya, apa itu kalimat ungkapan? Nah, anak-anak perhatikan ya, kalimat ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau memiliki arti khusus. Nah, anak-anak perhatikan contoh ya dari ungkapan. Ada membanting tulang, artinya bekerja keras. Punya tangan, artinya saling membantu. Dua tangan, artinya oleh-oleh. Rendah hati, artinya tidak sombong. Murah hati, artinya baik hati atau putri. Itu dari ungkapan. Kalau kita mau buat dalam contoh kalimat ya, berarti kata ungkapan itu ada dalam satu kalimat. Ini contoh nih. Ayah membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, di mana ya contoh kata ungkapan ini? Ini sudah ikut sudah terbalik ya, katanya sudah garis bawahi membanting tulang. Nah, itu adalah contoh ungkapan ya. Nah, kalimatnya ayah membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Artinya ayah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Nah, contohnya kalimat nih, buat dua ya. Ayo makan bersama. Dua, ayo kita pergi ke sekolah bersama-sama.
Gabrian? Gabrian jawab, terima kasih Dava, aku masih punya banyak pesta. Ini adalah satu hari aku makan ya. Gabrian menolak, ya. Gabrian menolak ajakan dari Dava untuk makan kue buatan mamanya karena Gabrian sudah punya banyak kue dalam tas ya. Nah, contoh kalimatnya ini sopan ya, baik dan benar ya. Jadi tidak menyakiti perasaan orang lain. Bahasa yang sopan, yang santun ya. Oke. Ya, demikian ya pembelajaran kita hari ini tentang ya kalimat ungkapan, ajakan perintah dan penolakan ya. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham ya untuk membuat kalimat ungkapan, ajakan perintah dan penolakan. Oke semuanya, semangat, bye-bye. Nah, setelah menonton tayangan video tadi, apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Baik, berarti sudah jelas semua ya. Nah, kemudian ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tetapi dengan membentuk beberapa kelompok yang beranggotakan antara 4-5 orang. Nah, kemudian kalian dapat mendiskusikan, tetapi dengan membentuk beberapa kelompok yang beranggotakan antara 4-5 orang. Nah, kemudian kalian dapat mendiskusikan hasil pemahaman kalian pada materi pagi hari ini. Kemudian nanti salah satu dari anggota kelompok kalian bisa mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Begitu ya anak-anak? Sudah jelas? Di sini ibu akan memberikan waktu 45 menit untuk kalian melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Nanti ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian maju ke depan ya. Dan bagi anak atau siswa yang berani membacakan hasil diskusinya ke depan, ibu akan memberikan suatu penghargaan buat kalian. Nanti kalian bisa mendapatkan hadiah dari ibu dan mendapatkan nilai tambah. Iya, cukup bagus semua hasil pembelajaran dan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Untuk yang maju ke depan bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa kalimat ungkapan, ajakan perintah dan penolakan sangat berpengaruh dan sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun terkadang saja kita tidak menyadari hal-hal tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman kalian, ibu akan memberikan tambahan tugas kepada kalian dengan memberikan PR dan dikerjakan di selembar kertas. Kemudian hasilnya nanti bisa dikumpulkan pada saat jam pelajaran ibu lagi ya. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah jelas semua ya. Dan jangan lupa tetap belajar dan terus belajar, terus tingkatkan prestasi kalian. Jadilah anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan jadilah anak kebanggaan orang tua. Nah, sekian pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.